teman-teman, berjumpa lagi dengan Masakanku Channel. Kali ini masakanku mau membuat risol mayo. Bahan-bahannya terdiri dari bahan kulit dan bahan isi ya teman-teman. Bahan kulit terdiri dari tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram. Susu sebanyak 400 ml. Di sini saya menggunakan susu full cream dan akan saya encerkan dengan air sebanyak 200 ml. Kalau teman-teman mau menggunakan susu semua sebaik 600 ml juga boleh, atau air semua sebanyak 600 ml juga boleh, itu terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan campuran antara susu dan air ya, supaya ada gizi tambahannya dan juga supaya tidak terlalu berlemak, jadi saya encerkan dengan air. Lalu 1/4 sendok teh garam dan 2 butir telur. Nah, itu bahan-bahan untuk kulitnya ya. Lalu yang ada di talenan ini adalah bahan-bahan untuk isinya, terdiri dari telur rebus yang sudah saya potong 6. Kenapa saya potong 6? Supaya tidak terlalu besar, karena kalau terlalu besar susah bungkusnya ya, dan bentuknya jadi jelek. Lalu ada keju slice. Kalau teman-teman mau menggunakan keju cheddar juga boleh ya, yang masih bentuk kotak itu, lalu kalian potong panjang-panjang, terserah saja. Lalu ada smoked beef atau daging asap, nanti juga akan dipotong kecil. Lalu ada juga bawang bombay, ini kalian mau pakai bisa, mau tidak juga boleh. Lalu ada mayones yang akan saya tambahkan dengan sedikit susu kental manis. Nah, mari kita mulai membuatnya. Pertama-tama kita pecahkan dulu telurnya ya. Lalu kita kocok telurnya. Kita pindahkan ke mangkok yang lebih besar. Lalu kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Memasukkan garam. Lalu kita tambahkan susu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Lalu kita tambahkan air. Kita aduk-aduk terus sampai merata. Terakhir, kita saring supaya tidak bergerindil. Nah, sudah halus ya teman-teman, dan tingkat kekentalannya sampai seperti ini.
Sekarang akan kita cetak kulitnya di teflon. Pertama-tama kita olesi teflonnya dengan minyak dengan menggunakan tisu. Lalu kita tuang 1 centong adonan, kita ratakan sambil kita nyalakan apinya. Kita tunggu sampai terbentuk gelembung-gelembung dari pinggir sampai ke bagian tengah. Nah, teman-teman perhatikan, sudah mulai terlihat gelembung-gelembung mulai dari pinggir ya teman-teman. Lama-kelamaan gelembung itu akan terbentuk juga sampai pada bagian tengah. Kita perhatikan juga pada bagian tepi itu juga mulai terangkat dan mengering. Ini siap-siap akan kita angkat kulitnya. Nah, kita perhatikan gelembungnya sudah sampai di tengah dan pinggirnya pun sudah kering. Kita angkat ya teman-teman. Seperti ini teman-teman hasilnya. Oke. Sekarang kita siapkan bahan isinya. Pertama-tama akan saya campur mayonaise dengan susu kental manisnya. Lalu akan saya potong kejunya. Kemudian smoke beefnya akan saya bagi 3. Sekarang kita mulai membungkusnya. Pertama-tama kita siapkan kulitnya, kita taruh di atas piring. Lalu pertama kita ambil smoke beefnya, kemudian kita oles dengan mayonaise sesuai selera. Kemudian kejunya, lalu telurnya, yang terakhir bawang bombaynya. Kita gulung ke depan, lalu samping kanan kirinya, dan kita lipat seperti ini ya teman-teman. Nah, begitu seterusnya.
Nah, sebelum kita goreng, risolnya akan kita lapisi dulu dengan tepung panir. Caranya yaitu kita kocok dulu telur, bila terlalu kental kita tambah sedikit air ya teman-teman. Nah, sampai seperti ini kita ambil risolnya, lalu kita masukkan ke dalam telur. Kalian boleh juga menggunakan tangan, terserah ya. Tangan kiri yang basah, tangan kanan untuk yang kering. Sebaiknya kalian kalau membuat banyak menggunakan tempat yang lebih besar ya, supaya lebih mudah untuk membalurnya. Ini karena saya membuatnya hanya sedikit, jadi saya pakai tempat yang kecil saja. Sampai seluruh permukaan terlapisi oleh tepung panir. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan sampai selesai. Sebelum kita menggorengnya, kita harus masukkan ke dalam kulkas minimal 2 jam supaya saat digoreng kulitnya itu bisa agak garing-garing gitu ya teman-teman. Sekarang kita akan mulai menggorengnya. Pertama-tama kita panaskan minyak, lalu kita coba dulu apakah sudah benar-benar panas. Kalau sudah timbul gelembung pada sutil kayu berarti sudah panas ya teman-teman. Nah, ini sudah panas. Sekarang sudah bisa kita pakai untuk menggoreng. Oh iya teman-teman, untuk menggoreng risol apinya itu harus besar supaya risolnya tidak menyerap minyak ya. Kita goreng risolnya sampai agak coklat keemasan ya teman-teman, atau golden brown. Nah, seperti ini sudah boleh kita angkat. Inilah risol mayo hasil masakan tadi. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat bagi keluarga. Sampai jumpa.